Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa arda wa anna jami'an. Wa alam anna as-sam'a wal basar babani maftuhani ila al-qalbi yasiru ilayhi kullu ma yadkhulu minhuma wa kam min syai'in yasma'uhu al-insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ilal qalb ta'thuru izalatuhu anhu fa ainal qalba sari'ut ta'athur bi kulli ma yaridu alaih wa idza ta'athara bi syai'in yahsuru mahwuhu anhu. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu, anna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, babani yaitu dua pintu, maftuhani yang terbuka, ilal qalbi menuju hati. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma, menuju kepada hati segala sesuatu yang masuk dari keduanya, baik itu pendengaran ataupun penglihatan. Apa-apa yang masuk dari telinga, apa-apa yang masuk dari mata itu akan sampai kepada hati. Wa kam min syai'in, dan berapa banyak dari sesuatu yasma'ul insan yang didengar oleh seorang manusia, aw yarahu atau yang ia lihat, mimma la yanbaghi dari perkara-perkara yang tidak patut, yasilu minhu atharun ilal qalbi, kemudian sampai bekasnya dari apa yang ia lihat, dari apa yang ia dengar, ilal qalbi kepada hati. Ta'suru izalatuhu, yang kemudian sulit untuk menghilangkan anhu dari hati. Fa innal qalba, sebab sesungguhnya hati ini sari'ut ta'athur, gampang membekas, bikuli ma yaridu alaih, dengan apa-apa yang sampai kepadanya. Wa idza ta'athara bi syai'in, dan jika membekas dengan sesuatu, ya'suru mahruhu anhu, maka akan sulit untuk menghapuskan sesuatu tersebut darinya. Jadi hati sam'a wal basar, pandangan dan kemudian pendengaran, ini merupakan dua pintu yang terbuka. Apa-apa yang kita dengar itu akan sampai ke hati kita. Apa-apa yang kita lihat itu juga bakal sampai ke hati kita dan membekas di hati kita. Karena hati ini sifatnya gampang membekas, sulit untuk menghilangkannya. Jadi kalau boleh kita ibaratkan hati ini seperti wadah. Apa-apa yang masuk kepadanya, maka itulah yang akan keluar darinya. Kalau kita mendengarnya yang baik-baik, maka hati kita juga akan baik. Kalau kita melihat yang baik-baik, maka hati kita juga akan baik. Dan hati kita akan bercahaya, dan dari hati itu akan mengeluarkan akhlak yang baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau yang kita dengar ini sesuatu yang tidak baik, kalau yang kita lihat ini sesuatu yang tidak baik, maka ini juga akan berpengaruh pada hati kita. Hati kita juga akan menjadi tidak baik. Dan pada akhirnya hati kita ini akan melahirkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Dilanjutkan kemudian oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hajjaj, fal yakunil murid harisan ala hifzi sam'ihi wa basarih. Maka hendaknya seorang murid itu bersemangat untuk menjaga pendengarannya dan penglihatannya. Mujtahidan fi kafi jami'i jawarihi anil azami wal fudul. Bersungguh-sungguh dalam menjaga seluruh dan segenap anggota tubuhnya dari berbagai macam dosa dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wal yahzar, dan hati-hati
minan nadhari bi ainil istihsan, dengan memandang dengan pandangan yang mengagumi ila zahrati dunya, pada keindahan dunia, wazinatiha, dan juga kecantikannya dunia. Fa inna dhahiraha, karena sesungguhnya sisi zahir dari dunia itu fitnatun, merupakan sebuah fitnah. Wa batinaha, sedangkan sisi dalamnya, sisi batinnya, ibratun, merupakan sebuah pelajaran. Wal ainu, sedangkan mata, tanduru ila zahiri fitnatiha, mata ini melihat kepada sisi luar fitnahnya dunia. Wal qalbu, adapun sedangkan hati yang dulu melihat ila batini ibratiha, kepada sisi batin daripada ibrahnya dunia. Wa kam min murid, dan berapa banyak dari seorang murid, nadhara ila syai'in min zakharif dunya, melihat kepada kemegahan dunia, famala qalbihi ila mahabbatiha, kemudian cenderung hatinya untuk menyukai kemegahan dunia tersebut. Wasa'i fi jam'iha wa imaratiha, dan kemudian ia berusaha untuk mengumpulkan dan menumpuknya. Bayan bagilah ayuhal murid, karena itu hendaknya bagi kalian wahai murid, antaghudda basaraka, menjaga pandanganmu, anjami'il kainat, dari segala macam yang ada di alam semesta ini, wala tanzura ila syai'in minha, dan janganlah engkau melihat kepada sesuatu dari dunia illa ala qasdil i'tibar, kecuali untuk mengambil pelajaran. Wa ma'nahu, adapun maknanya, antadzkura, hendaknya ketika engkau melihat dunia, antadzkura, engkau mengingat, inda nadhari ilaiha, ketika melihat dunia, annaha, bahwa sesungguhnya dunia, tafna, ini akan musnah, wa tadhhab, dan akan pergi. Wa annaha, dan sesungguhnya dunia, qad kanat min qablu ma'dumah, bahwa sesungguhnya dunia sebelumnya ini tidak ada. Wa annahu qad nadhara ilaiha ahadun minal adamiyin, dan bahwa sesungguhnya berapa banyak yang melihat kepada dunia, fadzahaba, kemudian orang yang melihat tersebut akan mati, wa baqiyat hiya, dan dunia akan tetap ada. Wa kam tawarathaha, dan sudah berapa kali diwariskan dunia ini, khalafun an salaf, dari generasi ke generasi. Wa idza nadarta ilal mawjudat, dan jika engkau melihat kepada alam semesta, fanzur ilaiha, maka hendaklah engkau melihat kepadanya, nazarul mustadilli biha ala kamali qudrati mujidiha wa bari'iha subhanah, hendaknya engkau melihat dengan pandangan yang menunjukkan bahwasanya, yang menunjukkan dengan dunia itu atas kesempurnaan kuasa yang menciptakan dan kebaikan yang menciptakannya. Fa inna jami'al mawjudat, kata sesungguhnya seluruh apa yang ada di alam semesta ini, tunadi bilisani haliha, menyeru dengan lisan kondisinya, nidaan, dengan seruan yang yasma'uhu ahlul qulub, yang didengar oleh ahlul qulub, orang-orang yang menjaga hatinya, al-munawwarah, yang hatinya bercahaya, an-nazirun, yang melihat binurillah, dengan cahaya Allah, alla ilaha illallahul azizil hakim, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah al-aziz, yang maha mulia lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, jadi di bagian ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga pendengaran kita dan penglihatan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kan anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, mereka semua itu baik pendengaran, penglihatan, hati, mereka semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengaran serta penglihatan ini merupakan dua pintu yang terbuka yang menuju ke hati. Jadi apapun yang masuk dari keduanya itu akan sampai ke hati dan akan berpengaruh pada hati. Kalau yang masuknya baik, maka hati akan baik dan akan melahirkan juga akhlak yang baik. Kalau yang didengarnya nggak baik, baik itu didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, maka hati juga akan tidak baik dan akhirnya akan melahirkan akhlak yang baik. Makanya sering saya sampaikan bahwa sehat sama afiat ini berbeda. Kuping yang sehat, mata yang sehat belum tentu afiat. Kuping yang sehat yaitu kuping yang bisa dipakai buat ngedenger. Itu kuping sehat. Bisa ngedenger suara, bisa ngedenger orang ngobrol. Pokoknya bisa dipakai untuk ngedenger. Itu kuping sehat, baru sehat, belum afiat. Tapi kalau itu kuping dipakai untuk mendengar dan digunakan untuk mendengar yang baik-baik, tidak digunakan untuk mendengar yang tidak baik, maka kuping itu bukan cuma sehat, tapi juga afiat. Begitu juga mata. Mata yang bisa melihat itu adalah mata yang sehat. Tapi apakah mata yang sehat itu afiat? Belum tentu. Mata yang sehat belum tentu afiat. Kalau mata itu digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, mata itu sehat tapi gak afiat. Sedangkan kalau mata itu digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, untuk melihat hal-hal yang positif, untuk mengambil pelajaran, dan tidak digunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka mata itu bukan cuma sehat, tapi mata itu juga afiat. Makanya kita jangan cuma minta sehatnya aja, tapi minta juga afiat. Jadi dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa ada beberapa perkara yang mesti kita hindari supaya nggak masuk ke kuping kita, supaya nggak didengar sama kuping kita, supaya hati kita tidak menjadi buruk. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imamul Ghazali ini menjelaskan tentang ada beberapa perkara-perkara yang sebaiknya dihindarkan oleh pendengaran kita. Apa saja? Yang pertama yaitu hendaknya kita tidak mendengarkan sesuatu yang bid'ah. Seperti contohnya apa? Sesuatu yang bid'ah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah. Di antara perkara yang bid'ah adalah musik yang dapat melalaikan kita. Musik yang bisa melalaikan kita, yang bikin kita lupa kepada Allah, yang bikin kita lupa berzikir, yang kemudian membangkitkan syahwat kita, yang kemudian mengajak kita kepada kemaksiatan, itu salah satu perkara bid'ah dan itu salah satu perkara yang harus dihindari oleh telinga kita. Sebab banyak ulama yang mengatakan bahwa keseringan kita ngedenger musik, jangan yang haram, yang mubah aja bisa bikin keras hati. Jangankan yang haram. Yang haram misalkan musik yang ngajakin kita maksiat, musik yang membangkitkan syahwat kita, musik yang mengajak kita pada permusuhan, musik yang mengajak kita pada perpecahan, musik yang bikin kita lalai dari mengingat Allah. Nah, itu yang udah jelas-jelas haram. Yang mubah aja ini kalau kita sering ngedengerin musik yang mubah aja bisa bikin keras hati. Apalagi yang haram. Karena itu
jaga kuping kita dari mendengar perkara-perkara bid'ah. Salah satunya adalah musik yang bikin kita lupa, yang bikin kita lalai, yang bikin kita jadi lupa kewajiban kita, yang membangkitkan syahwat kita, yang ngajak kita pada kemaksiatan, yang ngajak kita pada kemunkaran. Nah ini yang harus kuping kita hindari, yang harus pendengaran kita hindari. Sebab apa yang kita dengar itu nanti akan menuju hati dan akan membekas ke hati kita. Dan zaman sekarang ini udah macam-macam modelnya. Ya. Makanya pinter-pinter kita jaga kuping kita. Kemudian yang harus kita hindari juga dari pendengaran kita yaitu mendengarkan perkataan-perkataan yang keji, yang kotor, yang nggak senonoh, yang nggak pantas diucapkan. Misalkan perkataan-perkataan keji, seorang menceritakan kegiatan rumah tangganya ketika di dalam kamar tidurnya. Itu perbuatan yang keji. Ada orang di depan kita ceritain, maaf, misalkan urusan di kamar tidurnya yang sebetulnya nggak pantas diceritain. Kecuali untuk tujuan tertentu, misalkan untuk pengobatan, dia cerita ke dokter, dia cerita ke tabib, ya, itu beda lagi kasusnya. Nah ini untuk sesuatu yang nggak darurat, dia ceritain tuh perkara, maaf, rumah tangganya, perkara apalagi sampai urusan kamar tidurnya. Itu perkataan-perkataan yang keji yang nggak pantas kita dengerin. Sebab itu akan membekas pada hati kita dan hati kita akan menjadi kotor karena hal tersebut. Nah, kemudian yang juga harus kita hindari yaitu mendengarkan ghibah. Orang ngomongin kejelekan orang, sebisa mungkin kita hindarin. Tapi kan Beb, Anda nggak ikut ghibah, Beb, Anda cuma mendengarin, tetap sama, kena kecipratan dosanya. Ya. Jangan dipikir kita nggak ikut ngomong, kita cuma dengerin, terus kita nggak kena dosanya, tetap kita kena dosanya. Dan kemudian yang harus kita hindari juga, yaitu yang harus pendengaran kita hindari juga, yaitu mendengarkan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Nggak bermanfaat sama sekali. Kalau masih ada manfaatnya, buat urusan dunia kita yang menunjang akhirat kita, nggak apa-apa. Misalkan kita ngomongin bisnis. Ini kan urusan dunia nih. Tapi bisnis ini bisa menunjang ibadah kita misalkan. Itu masih dalam kategori manfaat gak? Ini mah yang sama sekali nggak manfaat. Yang sama sekali nggak manfaat, walaupun mungkin tidak haram, tapi bisa bikin kita terbuang waktunya secara sia-sia dan bisa mengeraskan hati. Karena itu, jadikan perkumpulan kita ini diisi dengan obrolan-obrolan yang bermanfaat. Ya bolehlah selingin bercanda-bercanda, tapi ntar habis itu isi lagi dengan ilmu. Boleh sesekali bercanda, Nabi juga dengan para sahabat bercanda, tapi habis itu isi lagi dengan ilmu obrolan kita. Jangan ngobrol ngalor ngidul, bejem-jem, kagak ada sama sekali isinya. Jadikan obrolan kita yang isinya daging semua. Nggak apa-apa ya selingin bercanda, ntar habis itu isi lagi pakai ilmu. Supaya obrolan kita, perkumpulan kita nggak sia-sia. Karena obrolan yang sia-sia itu dapat membuang-buang waktu dengan percuma dan bisa mengeraskan hati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pinter-pinter cari tongkrongan, cari perkumpulan. Ini zaman sekarang zaman fitnah. Pinter-pinter cari tongkrongan, cari kumpulan.
cari ya cari tongkrongan yang bermanfaat. Kalau sama sekali nggak ada manfaatnya buat akhirat kita, tinggalin itu tongkrongan, tinggalin itu perkumpulan. Mau ngapain? Ikut komunitas ini, ikut komunitas itu, kagak ada isinya. Cuman isinya pamer doang, cuman isinya hal-hal yang nggak manfaat. Udah mendingan tinggalin. Mau ngapain? Mau ngapain? Ngabis-ngabisin waktu, ngabis-ngabisin duit. Ikut misalkan gabung sama komunitas ini, komunitas itu, yang isinya nggak manfaat. Mendingan tinggalin. Mendingan ganti sama perkumpulan yang ada manfaatnya. Sekurang-kurangnya manfaat buat dunia ente yang bisa menunjang akhiratnya. Jadi pinter-pinter kita ngatur waktu kita, pinter-pinter kita pilih tongkrongan kita. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia begitu aja. Nah, itu beberapa perkara yang harus pendengaran kita atau telinga kita hindari. Sebaiknya gunakan telinga kita untuk beberapa perkara, di antaranya mendengarkan kalam Allah, mendengarkan firman Allah, mendengarkan Al-Quran, kemudian mendengarkan hadis-hadis Nabi, mendengarkan nasihat para ulama. Mungkin kalau kita nggak bisa dengar langsung, bisa kita dengar dengan cara membaca melalui kitab-kitab mereka. Atau kalau misalkan kita nggak bisa baca kitabnya, kita duduk sama ustadz, sama kiai, sama habaib yang bisa baca kitab mereka, sehingga kita masih bisa mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama melalui kitab-kitab mereka yang disampaikan oleh para guru-guru tersebut. Kemudian gunakan telinga kita untuk mendengarkan berbagai macam pelajaran yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat untuk urusan agama kita, bermanfaat untuk urusan akhirat kita, bermanfaat juga untuk urusan dunia kita yang bisa menunjang agama dan akhirat kita. Dan gunakan kuping ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, yang walaupun yang ngucapinnya bukan orang baik. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang dia ucapin, jangan lihat siapa yang ngucapinnya. Selama apa yang keluar itu baik, ambil. Walaupun mungkin dia belum ngerjain. Mungkin itu cara Allah negor kita. Mungkin Allah negor kita nggak melalui ustadz, nggak melalui kiai, nggak melalui habaib, nggak melalui ulama. Mungkin Allah negor kita melalui teman kita yang tukang mabuk. Mungkin Allah negor kita melalui teman kita yang tukang maksiat. Tiba-tiba nih teman kita yang tukang maksiat, yang tukang mabuk, yang nggak pernah sholat, ya nasihatin kita. Nasihatnya baik lagi, ambil, terima. Walaupun dia nggak ngerjain, selama itu baik, terima. Dan kemudian kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal apapun yang bermanfaat untuk agama kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Jangan gunakan telinga kita untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mata juga, jaga mata kita. Jangan sampai mata kita ini menjadi media, menjadi wasilah, menjadi sarana yang bisa merusak hati kita. Karena itu jaga mata kita dari beberapa perkara, di antaranya jaga mata kita dari melihat yang bukan mahram. Semampu kita untuk menghindarkan pandangan kita dari yang bukan mahramnya. Memang sulit, apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin kita nggak bisa bedain mana perempuan yang muslimah, mana perempuan yang bukan muslimah, karena rambut mereka sama-sama kelihatan, paha mereka sama-sama kelihatan, betis mereka sama-sama kelihatan. Yang cuma ngebedain apa? Yang kebedain cuma namanya doang. Makanya ada satu hadis
disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqul Islam illa ismu. Islam ini nanti bakal kesisa cuma namanya doang. Banyak orang yang ngaku Islam, namanya nama-nama Muslim, Muslimah, tapi perilakunya jauh dari orang Islam. Memang ini bukan perkara gampang nih, ya, menjaga pandangan kita dari yang bukan mahramnya. Kita keluar rumah, kita melihat pemandangan yang sulit kadang untuk kita hindari. Ada yang bilang katanya zaman sekarang ini melihat ketek ayam ini lebih susah ketimbang melihat ketek perempuan. Kalau kita mau melihat ketek ayam, itu ayam kita tangkap dulu, kita kejar dulu, kita tangkap dulu, kita buka dulu, tuh saya baru kelihatan keteknya. Kalau kita mau melihat ketek perempuan gampang, nah, apalagi di daerah Tegal Danas, nanti malam-malam jalannya di Kalimalang ke pinggiran tuh ya, banyak tuh berjejer kayak bekicot ya. Tetapi kita berusaha untuk menjaga pandangan kita dari yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, jaga pandangan kita dari melihat gambar-gambar atau film-film yang membangkitkan syahwat, yang membangkitkan syahwat kita. Apalagi sekarang medsos ini beraneka ragam. Kalau zaman kita dulu mungkin agak sulit untuk cari kayak begituan. Kalau sekarang gampang banget. Ente buka medsos, ya, mau itu Instagram, mau itu YouTube, mau itu TikTok, wah itu yang model kayak begitu banyak banget. Ya. Banyak banget, kadang-kadang kita habis melihat ceramah Ustadz, begitu kita scroll, habis itu cewek pargoy, ya kan? Kita scroll lagi, Ustadz lagi ceramah, kita scroll lagi, cewek lagi pargoy, ya. Kadang-kadang udah kita iniin tuh, ya, algoritmanya udah kita rapin, tetap aja masuk-masuk juga. Ya. Agak sulit ya, nah, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pandangan kita dari lihat gambar-gambar porno, film-film porno, atau yang menampilkan aurat, atau menampilkan sesuatu yang nggak layak kita lihat. Kemudian jaga juga pandangan kita dari melihat seorang muslim dengan pandangan meremehkan. Siapapun kita jangan pernah melihat seorang muslim ini dengan pandangan yang meremehkan. Mentang-mentang kita berilmu, terus kita pandang nih yang di depan kita nih semua orang bahlul. Mentang-mentang kita orang kaya, terus kita memandang orang-orang yang di depan kita ini orang-orang fakir semua. Yang dia dekat sama kita ini cuma pengen butuh sama harta kita doang. Nah itu mata mata yang meremehkan. Dan itu merupakan maksiat mata. Karena itu jaga pandangan kita, jangan kita meremehkan seorang muslim dengan pandangan yang mengecilkan, dengan pandangan yang meremehkan, dengan pandangan yang menghinakan. Sebab itu nanti akan membekas di hati kita, pada akhirnya hati kita akan tertutupi dengan sesuatu yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Atau kita gunakan mata kita untuk mencari-cari, untuk ngorek-ngorek aib seseorang. Jangan. Ini juga merupakan perkara yang harus mata kita hindari. Mencari-cari, mengorek-ngorek aib seseorang. Dilihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dicari kekurangannya. Nah, ini juga merupakan maksiat mata yang harus kita hindari. Sebaliknya, gunakan mata kita untuk melihat perkara-perkara yang baik. Di antaranya melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Makanya kadang saya suka melihat nih ulama-ulama yang mereka hafal Quran. Mereka udah hafal Quran, tapi kadang-kadang baca Quran masih pakai mushaf, masih lihat mushaf. Padahal mereka udah hafal. Tapi kadang-kadang mereka masih baca pakai Quran.
Supaya apa? Supaya mata mereka melihat Al-Quran. Jadi nambah pahala. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Mamin rojulin yang duru ila walidayhi nadhra rahmah illa kataballahu biha hujjatan maqbulah mabrurah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang memandang kepada kedua orang tuanya dengan rasa cinta, dengan rasa sayang, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala haji yang makbul dan mabrur. Selain lihat Al-Qur'an, gunakan juga mata kita untuk memandang orang tua kita dengan pandangan cinta. Termasuk orang tua kita, guru kita. Kita melihat orang tua kita, melihat guru kita dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, itu pahalanya seperti kita berangkat haji dan hajinya makbul, diterima wa mabrur lagi. Ini kita kalau sengaja ngajak pergi haji nih, apa kita bisa ngejamin tuh haji kita makbul, haji kita mabrur? Gak ada yang bisa, gak ada yang berani ngejamin. Pasti hajiannya makbul, pasti hajiannya mabrur. Kenapa bisa begitu? Karena aneh hajinya ONH plus, yang bayarnya 300 juta. Tambah 100 juta jadi 400 juta. Pasti mabrur dah hajiannya tuh ya. Nah, belum tentu ya. Tapi ketika kita melihat orang tua kita, ketika kita melihat guru kita dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan hormat, dengan pandangan takzim, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas pandangan tersebut dengan pahala seakan-akan kita berangkat haji, menunaikan haji, dan hajinya diterima, serta kita jadi haji yang mabrur. Makanya yang masih punya orang tua bersyukur. Pelototin dah tuh orang tua ente tuh ya. Dari pagi sampai sore ente pelototin gitu ya. Kenapa ente melototin? Lagi nyari pahala, pengen haji ini. Ya. Pandangan cinta. Nah, sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau kita melihat orang tua kita dengan pandangan benci, kalau kita melihat guru kita dengan pandangan benci, dengan pandangan nggak suka, sebaliknya itu juga bakal mendatangkan dosa. Dan kemudian sebagian sahabat menyampaikan khamsu minal ibadah. Ada 5 perkara yang termasuk ibadah. Yang pertama an-nadhuru fil mushaf, yaitu melihat mushaf Al-Qur'an. Kita melihat mushaf Al-Qur'an itu ibadah. Kemudian wan-nadhuru ilal Ka'bah, dan melihat Ka'bah itu juga termasuk ibadah. Wan-nadhuru ilal walidain, melihat kedua orang tua, termasuk juga guru dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan hormat, pandangan takzim, itu juga termasuk ibadah. Wan nadhuru fi Zamzam, kemudian juga melihat air Zamzam, itu juga termasuk ibadah. Dan kemudian yang terakhir, wan nadhuru fi wajhil alim, dan melihat wajah orang alim, wajah para ulama. Lihat wajah para ulama dengan pandangan cinta, itu juga termasuk ibadah. Makanya nggak aneh kalau kita lihat di rumah ustadz, di rumah kiai, di rumah habaib, itu suka majang foto-foto para ulama. Majang foto-foto para ulama. Setidak-tidaknya kita nggak bisa ketemu langsung, paling nggak kita bisa lihat wajahnya melalui foto. Supaya kita bisa melatih diri kita untuk memandang para ulama dengan pandangan takzim, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan yang penuh cinta. Dan jangan gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan, untuk melihat yang bukan mahram, untuk melihat
gambar ataupun film yang yang tidak baik, yang menampilkan aurat, yang menampilkan kemaksiatan, dan juga tidak menggunakan mata kita ini untuk mengorek aib saudara kita sesama muslim. Sebaiknya gunakan mata kita untuk memandang Al-Quran, termasuk memandang kitab-kitab pelajaran, itu juga termasuk ibadah. Kita belajar di pesantren nih, kita buka kitab, kita liatin tuh apa yang ada di dalam kitab, itu juga termasuk ibadah. Dan kemudian gunakan mata kita untuk melihat wajah orang alim, lihat mereka dengan pandangan cinta, lihat mereka dengan pandangan ta'zim. Kemudian lihat orang tua kita, lihat guru kita dengan pandangan kasih sayang, itu juga akan mendatangkan pahala. Nah, seharusnya seperti itulah kita menggunakan mata kita. Gunakan mata kita untuk kita melihat hal-hal yang baik dan tidak melihat hal-hal yang buruk. Sebab mata ini juga merupakan salah satu pintu dari dua pintu yang menuju ke hati. Apa yang mata kita lihat, ini akan membekas di hati. Kalau kita melihat yang baik, maka hati kita juga akan baik. Kalau kita melihat yang tidak baik, maka hati kita juga tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga pendengaran kita, jaga penglihatan kita dari perkara-perkara yang tidak baik, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mudah untuk mendengarkan kebaikan, yang mudah untuk mengambil pelajaran dari berbagai hal yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.